Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kelompok 10 ingin mewawancarai salah satu HRD di PT Dunia Pustaka mengenai tentang kebijakan WFA dan WFO di era sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 10 ingin melakukan wawancara bersama rekan-rekan saya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Firmansyah dan di sebelah saya ada Aulia Valenti dan kemudian di pojok kanan saya ada Kirgi Adam. Kemudian saya akan mewawancarakan tentang kebijakan WFA dan WFO. Selanjutnya akan diperkenalkan langsung dengan narasumbernya. Ya, halo, selamat pagi dan assalamualaikum. Saya Yana Rosalina dari Kepala Personalia dan Kepala Operasional dari CP Dunia Pustaka. Jadi selanjutnya teman-teman di sini mau melakukan wawancara ya terkait WFH dan WFO untuk keperluan tugas kuliah dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Kakak kemarin ada COVID nih. Ya. Nah, di perusahaan kakak tuh nerapin WFH kan? Oh, oke. Jadi kalau memang sebenarnya sebenarnya gini, gara-gara COVID itu kan memang banyak perusahaan yang nerapin WFH ya, termasuk perusahaan kita, karena memang di sini tuh impact COVID sendiri kan kita nggak boleh ada berkumpul tuh ya, jadi memang kita tuh ada nerapin beberapa persen dari karyawan itu yang masuk, jadi kayak 30% karyawan masuk, sisanya itu WFH, jadi nggak semua gitu kan. Jadi untuk nerapin untuk social distancing ya dulu, jadi memang kita tuh nerapin WFH-nya itu sebagian besar untuk karyawan office, jadi untuk gudang nggak gitu. Kak, mohon maaf, pertanyaan selanjutnya, gimana cara memastikan bahwa karyawan tetap produktif dan tidak malas saat bekerja dari rumah? Oke. Jadi kalau untuk memastikan karyawan tetap produktif itu kan sebenarnya nggak bisa dipastikan 100% ya, karena kan kita sendiri juga nggak ngelihat karyawan itu kerja atau enggak. Cuma di sini kita tuh nerapin ada sistem absen online. Jadi tuh posisinya kita ada grup untuk si office ini, nanti kalau mereka memang udah mulai kerja itu nanti mereka harus absen. Tapi sistemnya itu cuma by Google Docs aja sih. Jadi nanti mereka ada klik absen kalau mereka tuh udah masuk. Terus kita juga ada sistem di Google Docs itu kan nanti kita bisa lihat kalau si karyawan ini udah mulai kerja. Nah, terus di situ juga kita mastiin itu dengan cara kita tuh Zoom meeting setiap hari. Nah, Zoom meeting ini tuh untuk ngelihat progres kerjaan yang udah dilakuin tuh udah sampai mana gitu. Tapi ini sebenarnya Zoom meeting ini tiap hari ini wajib, tapi startnya itu mungkin dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Habis itu nanti ada lagi di jam 1 sampai jam 3. Jadi memang di lunch break kita nggak ada Zoom meeting. Ini Kak, aku juga punya pertanyaan, apakah WFH dapat menyebabkan isolasi sosial dan mengurangi interaksi antar rekan kerja? Sebenarnya kalau untuk isolasi dan komunikasi antara rekan kerja sih menurutku enggak ya, karena posisinya kan di sini pasti mereka juga punya grup karyawan gitu, grup kantor yang emang untuk mereka pakai komunikasi gitu kan. So mungkin kalau secara isolasi karena ini aja kali yang mungkin nggak ada interaksi langsung, karena kan kita posisinya mereka dari rumah masing-masing. Cuma kan kalau dari Zoom sendiri itu kan kita rutin, jadi mungkin secara interaksi tetap ada. Kalau isolasi sebenarnya kan balik lagi ke karyawannya ya, apakah mereka merasa terisolasi atau enggak. Cuma kalau dari secara KPI atau Key Performance Index di perusahaan kita sendiri tuh kita nggak ngelihat itu sebagai isolasi ya, karena posisinya secara Key Performance juga mereka tetap achieve dari targetnya aja gitu. Kalau terisolasi kan mungkin seharusnya secara performance mungkin mereka turun ya, ini kan posisinya mereka nggak turun, jadi kita nganggapnya sih mungkin mereka sebenarnya ya sama aja gitu, kerja langsung sama enggak, cuma bedanya ya kita nggak bisa melihat secara langsung aja gitu. Terus juga nih Kak, bagaimana cara mengatasi masalah keamanan data dan kerahasiaan perusahaan saat karyawan bekerja dari rumah? Oke. Jadi kalau untuk kerahasiaan data perusahaan itu secara ini kita mungkin nggak bisa kontrol langsung ya, tapi kita kan memang untuk akses ke data perusahaan sendiri itu tuh mereka harus pakai email khusus dari kita gitu. Dan posisinya di sistem kita itu kalau si karyawan ini ada download data penting dari Google Docs atau apa itu ketahuan. Jadi yang download ini siapa aja gitu. Jadi semisal suatu saat data itu tersebar, kita bisa track siapa aja nih yang kemarin download datanya dan ada kemungkinan untuk penyebaran data gitu. Baiklah, mungkin pertanyaan tentang WFH dari kita sudah cukup ya. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin menanyakan tentang WFO. Oke, work from
Mas ya. Ya. Pertanyaan pertama, apakah WFO dapat menyebabkan biaya tambahan untuk karyawan seperti biaya transportasi dan makan, Kak? Oke. Jadi kalau untuk WFO sendiri itu untuk biaya tambahan, maksudnya kita kasih ke karyawan berarti ya, itu enggak sih, karena kan kita memang dari awal udah inform fee-nya sekian, salarinya sekian. Kalau mereka oke boleh silakan gitu kan. Dan tapi kalau untuk WFO sendiri, kalau untuk biaya makan tuh sebenarnya kalau dari office kita ada catering gitu. Jadi si karyawan ini ada free makannya sendiri. Nah tapi kalau untuk biaya transit dan segala macam itu ya urusan mereka sebenarnya. Karena kan seharusnya saat mereka apply di kantor kita kan mereka tahu office kita di mana. Berarti kan harusnya mereka bisa nangka sendiri nih dari salary yang dapat secara transportation ke mereka cukup atau enggak. Tuh, jadi itu bukan tanggungan kita. Kak, apakah WFO dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Kalau itu sendiri kan sebenarnya balik lagi ke karyawan ya. Kalau untuk keseimbangan work life balance mereka kan ya mereka gimana nih? Apakah memang mereka terlalu into kerja sampai hustle working sampai kayak ya udah secara kehidupan pribadi mereka juga terganggu, itu kan balik lagi ke merekanya ya. Sementara kalau dari sisi perusahaan sendiri kita tuh enggak yang nerapin lembur banget tuh enggak. Kita tuh ya sistemnya ya udah kalau memang sudah jamnya selesai kerja ya sudah pas saatnya pulang gitu kan. Kecuali memang ada beberapa peak season yang emang seperti bulan Juli, seperti bulan Agustus kan itu sebenarnya peak seasonnya kita. Jadi kalau memang si perusahaan ini perlu pekerjaan itu untuk selesai di saat itu ya mau nggak mau sih kan si karyawan ini kan harus lembur. Cuma itu nggak tiap saat sih, itu cuma di bulan Juli aja. Dan kalau untuk keseimbangan sendiri sih kita pakai ini ya, kita tetap nerapin kalau memang saatnya libur ya libur. Jadi nggak yang tanggal merah tuh harus masuk, nggak. Jadi kita tetap nerapinnya tuh ya udah kalau Natal kadang kan ada beberapa perusahaan yang ya udah Natal yang libur berarti ya Kristen aja, Muslimnya masuk. Kalau yang Lebaran yang Kristen yang masuk, Islamnya libur gitu. Kalau kita nggak, jadi tanggal merah tetap libur gitu. Jadi karena itu mungkin sebagai ini ya, kita sebagai perusahaan juga yaudah nih biar punya si karyawan itu punya waktu untuk istirahat gitu. Jadi kita tetap hargain itu saat tanggal merah ya udah saatnya libur nggak usah masuk gitu. Oke, lanjut Kak. Bagaimana cara mengatasi masalah keamanan dan keselamatan karyawan saat bekerja di kantor? Oke. Kalau untuk keselamatan dan keamanan karyawan di sini kan sesuai ini ya undang-undang pekerja itu di sini kita ada penerapan BPJS untuk karyawan. Dan itu BPJS ini sistemnya wajib dan ditanggung oleh kami. Tapi kalau untuk asuransi, kita asuransi juga ada, asuransi swasta, tapi ini asuransi swastanya ini untuk mengcover seperti biaya kelahiran. Jadi kayak kalau misalkan ada karyawan yang punya istri yang mau lahiran, itu juga bisa di-cover pakai asuransi suaminya. Atau biaya ini juga seperti asuransi gigi, kacamata itu juga ada. Tapi itu biasanya untuk yang office sih sebenarnya. Kalau yang karyawan gudang ya atau back office itu biasanya kita pakainya itu BPJS sama asuransi lahiran aja gitu. Kalau untuk gigi dan kacamata biasanya ke karyawan yang di kantor, karena yang di kantor itu kan mungkin mereka lebih sering lihat layar ya, jadi perlu kacamata gitu. Apakah WFO dapat menyebabkan keterbatasan fleksibilitas dan otonomi bagi karyawan dalam mengatur waktu kerja? Oke, kalau untuk WFO sendiri dalam mengatur waktu kan itu sebenarnya kita juga ini ya, kita sesuai aturan dan jamnya. Jadi kita kerja itu 9 to 5, masuk jam 9 pulang jam 5, atau di jam 8 sampai jam 4. Nah biasanya itu jam 8 sampai jam 4 itu untuk karyawan gudang, 9 sampai 5 itu di karyawan kantor. Nah tapi ini juga posisinya kita ini ya, kalau untuk mengatur waktu itu kan itu balik lagi ke karyawan. Dan seperti yang saya jelaskan, kita di sini nggak pernah minta karyawan itu masuk di tanggal merah kecuali di bulan Juli. Nah di bulan Juli itu pun kalaupun mereka masuk, kita tuh menerapkannya itu overtime. Jadi ada biaya lembur. Nah biaya lembur ini tuh di cover untuk mereka yang masuk di weekend atau di tanggal merah di bulan Juli aja. Nah di bulan lain weekend mereka libur dan tanggal merah pun mereka juga libur gitu. Jadi untuk mengatur waktu secara pribadi di karyawannya itu balik lagi ke merekanya sendiri ya, karena kita juga udah nerapin waktunya juga bukan yang kayak kerja tiap saat gitu. Baiknya mungkin pertanyaan kita sudah cukup ya. Oke. Jadi dari kedua kebijakan itu WFH atau WFO, kakak lebih prefer mana sih? Oke.
sejujurnya prefernya itu hybrid ya. Hybrid itu maksudnya nggak full WFH, nggak full WFO. Jadi hybrid ini kita bisa bilang 30% ini WFH, 70% itu WFO. Kenapa kita tetap prefer WFO ya? Jadi WFO itu menurut aku memang kita lebih bisa lihat langsung apa sih yang lagi dikerjain sama mereka, dan kita bisa lebih pantau apa yang mereka kerjakan, achieve target atau enggak. Cuma bukan berarti yang WFH ini tidak achieve target ya. Cuma kita lebih ini juga karena dengan adanya WFH ini kan karyawan ini hitungannya mungkin dia bangun tidur bisa langsung buka laptop, jadi bisa langsung ngerjain tugasnya gitu. Dan secara WFH ini sebenarnya kita secara pemberian gaji mungkin sama ya, cuma mereka ini karena mereka WFH jadi mereka lebih bisa kerja lebih pagi, atau kadang mungkin mereka bisa ya udah agak malaman dikit kelar kerjanya nggak apa-apa karena kan mereka posisi sudah di rumah gitu. Cuma kita tetap prefernya itu si WFH ini nggak semua, dan kita prefernya WFH ini di karyawan office saja. Dan untuk beberapa tim yang memang kadang kak ini kita lagi ada ini nih, lagi ada urusan atau apa, mereka kadang izinnya tuh jadi bukan izin ini ya, bukan izin nggak masuk, tapi jadi izin WFH. Nah itu kita boleh banget gitu. Jadi tetap yang penting targetnya achieve, terus pekerjaannya selesai nggak apa-apa gitu. Jadi kesimpulannya seperti cepat gitu ya, kalau di perusahaan aku kita lebih prefer hybrid aja. Baik Kak, terima kasih atas jawaban kesimpulannya. Mungkin dari kakak sendiri ada saran untuk kedepannya bagi Gen Z mungkin? Oke. Sebenarnya kalau saran dari aku ya, mungkin karena banyak penerapan WFH di gara-gara era COVID ini, sebetulnya banyak banget yang apply kerjaan itu maunya WFH. Nah, sebenarnya gini ya, nggak apa-apa kalau mau kayak gitu. Cuma kan sebenarnya kalian tuh perlu tahu namanya lingkungan kerja itu seperti apa, work ethic itu seperti apa gitu. Jadi saran dari aku, WFH itu memang efisien, tapi ada baiknya untuk coba WFO dulu. WFO tuh untuk lihat nih gimana sih lingkungan kerjanya, budaya kerjanya. Kalau memang sudah oke, nanti seiring berjalannya waktu, misalkan kita hybrid, harusnya perusahaan sih nggak apa-apa gitu. Cuma sebenarnya kalau aku lihat juga sebagian besar sih, mati ya? Oh enggak. Sebagian besar sih kayaknya si company ini juga banyak kan maunya rata-rata WFO sih. WFH-nya tuh pasti sedikit gitu. Jadi saran untuk Gen Z nggak apa-apa. Kalau mungkin dapet kerjaan freelance yang bisa WFH itu dicoba aja, tapi kalau ini WFH aja dulu untuk tahu budaya kerjanya gitu. Ya, wawancara kita dari kelompok 10 dengan Kayana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.